Shalom, saya harap saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera. Mari kita duduk di hadapan Tuhan hari ini dan mencoba untuk mendengar pesan Tuhan hari ini. Kami bersama dalam gereja MIC terus mendoakan saudara agar di tahun ini banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat dan semakin banyak orang yang tetap menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, biar setiap firman yang ditabur Tuhan bisa menjadi buah yang manis dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan melanjutkan seri Roh Kudus. Mungkin ada beberapa dari kita masih belum mengerti siapakah Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini masih ragu apakah saudara sudah menerima Roh Kudus atau belum, bisa klik video minggu lalu. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kuasa Roh Kudus melalui hidup kita. Roh Kudus ini adalah perwakilan dari kehadiran Tuhan di bumi. Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mungkin banyak yang berpikir bahwa pencurahan Roh Kudus itu hanya untuk kuasa kesembuhan, untuk pemulihan, atau untuk breakthrough saja. Semua hal ini sebenarnya sudah pasti kita terima pada saat kita menjalankan hidup kita dengan pimpinan Roh Kudus. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya disebutkan turun atas orang pilihan yang diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan khusus. Misalnya, kepada Raja Daud setelah diurapi oleh Samuel, dikatakanlah sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Raja Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Kita tahu hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan, dan sampai akhir hidupnya dikatakan dia melakukan kehendak Allah pada zamannya dan mati. Purpose atau tujuan hidup sudah dipenuhi, baru mati. Jangan terbalik ya, sudah mati duluan tapi belum melakukan kehendak Allah. Berapa banyak hari ini yang mau tercatat sebagai orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya? Ya pasti semua pada mau ya. Sejak pencurahan Roh Kudus di Pentakosta, murid-murid Yesus itu melayani penuh dengan kuasa. Akibatnya, murid Yesus itu menjelajah ke seluruh negeri, dari Yerusalem sampai ke Roma, sambil memberitakan Injil. Nah, 25 tahun kemudian, Paulus kembali dan ingin mengunjungi kembali kota Efesus yang sekarang ini terletak di Turki. Jadi Alkitab ini termasuk sejarah, bukan novel atau karangan orang. Jadi pada waktu Paulus sampai di sana, pertanyaan Paulus kepada murid di Efesus adalah yang ada di dalam Kisah Rasul 19 ayat 2. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi Paulus tahu mereka pasti sudah menerima Roh Kudus karena sudah lahir baru pada waktu mereka menerima Yesus. Tapi Rasul Paulus ini menganggap percaya Tuhannya sudah, tapi belum benar-benar bertobat, belum terlihat buah-buah rohnya, belum terlihat ada transformasi atau perubahan dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Sama seperti kita, untuk membedakan adalah murid Yesus atau bukan adalah dari buahnya. Bagaimana cara berbicara, apakah adalah pengendalian diri atau tidak, cara mengambil keputusan, apakah setiap hari menyenangkan keinginan daging atau keinginan Tuhan. Bagaimana sih caranya menghabiskan waktu? Apakah hanya untuk entertainment, seharian main video game, nonton TV atau YouTube, sosial media, atau mungkin hanya kerja. Cara kita menghabiskan waktu itu menentukan hati kita kemana. Apakah pasti mencari Tuhan, ada waktu khusus untuk mesbah pribadi, atau apakah ada waktu khusus untuk komunitas gereja, atau hanya untuk mencari yang bikin happy aja? Kata sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Pertanyaan ini sangat tajam seperti silet. Percayanya udah, tapi udah ada perubahan belum? Apakah Roh Kudus berkuasa atas hidupmu? Atau ada hal lain yang berkuasa atas hidupmu?
Kalau ada orang yang bahasanya sekarang itu hustle, itu artinya semua pekerjaan, side job itu harus diambil. Pokoknya cuan life deh. Kalau ketemu itu harus ada cuan, ada untungnya baru mau ketemu. Itu berarti takut akan masa depan. Waktunya, karena mereka waktunya itu harus diisi dengan mengumpulkan pundi-pundi uang. Kalau rasa takut berkuasa atas hidupmu, berarti Roh Kudus tidak berkuasa atas hidupmu. Tidak mau menyerahkan planning masa depanmu, tidak mau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, tapi bergantung kepada kekuatan sendiri. Karena kalau Roh Kudus berkuasa, yang ada hanya rasa damai, yang ada hanya menyerahkan planningnya ke Tuhan, yang ada hanya percaya akan janji Tuhan. Alkitab katakan pada saat kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan diberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi siapa atau apa yang berkuasa atas hidupmu sekarang ini? Lanjutannya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini katanya murid yang di Efesus itu hanya mengenal baptisan Yohanes, yaitu baptisan air. Mungkin beberapa dari mereka ini nggak update ya dengan berita terkini. Mereka belum dengar soal Yesus itu sudah datang loh, sudah disalibkan dan sudah bangkit. Mereka mungkin belum mendengar soal Pentakosta karena posisi mereka ini di pedalaman di Efesus. Tapi harusnya minimal mereka sudah mengenal mengenai Roh Kudus, karena itu ada di kitab Perjanjian Lama. Kemudian Paulus katakan mereka harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah Paulus menumpangkan tangan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berbahasa roh dan bernubuat. Pada hari itu ada 12 murid di Efesus yang dibaptis. Efesus itu adalah kota yang menyembah dewa Artemis. Ada patung-patung di kuil mereka dan ada begitu banyak juga orang-orang yang ikut ilmu sihir. 12 murid di Efesus ini adalah fondasi yang Tuhan bangun untuk membawa pertobatan di kota itu. Orang-orang pilihan untuk melakukan pekerjaan khusus. Kalau melihat kenyataan, mungkin sepertinya nggak mungkin dan sulit. Tapi Tuhan sudah berikan kuasa kepada murid di Efesus. Rasul Paulus mengerti untuk mengajar 12 murid di Efesus ini perlu waktu. Dengan sabar, Paulus mengajar mereka. Pertama-tama selama 3 bulan di rumah ibadat. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Jadi hatinya keras. Mereka itu tidak mau diyakinkan. Bahkan mereka bukan cuma keras, mereka ngomong-ngomong jelek. Mereka mengumpat soal jalan Tuhan di depan orang banyak. Akhirnya Paulus harus memisahkan muridnya ini ke tempat lain, biar tidak ada pengaruh buruk, dan dia berkhotbah di tempat lain bagi yang mau mendengarkan firman Tuhan. Selama 2 tahun, baik orang Yahudi maupun orang Yunani mendengar khotbah Paulus dan percaya. Di tempat ini Paulus mengadakan mujizat-mujizat luar biasa. Dan bahkan sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus diletakkan di atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh dan roh jahat itu keluar. Ada 7 orang anak imam Yahudi yang mau ikut-ikutan seperti Paulus. Mereka mau mengusir orang yang katanya kerasukan roh jahat. Kemudian mereka katakan seperti ini, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, seperti yang ada di Kisah 19:13. Tapi kemudian roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Kamu siapa? Kemudian orang yang kerasukan itu menerpa mereka dan menggagahi mereka dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan keadaan telanjang dan luka-luka. Kalau versi bahasa lainnya, the evil spirit leap on them, overpower them, artinya roh jahat itu melompat masuk ke dalam mereka dan menjadi berkuasa atas tubuh 7 anak imam itu sehingga mereka telanjang dan mereka luka-luka. Melalui ayat ini kita belajar bahwa kuasa Roh Kudus itu bukan berdasarkan apa yang kita tahu seperti pengetahuan atau informasi saja, tapi harus dialami dan diyakini. Anak imam itu tahu kalau Yesus yang Paulus bilang itu berkuasa. Tapi pada saat dia praktekkan tidak ada powernya, tidak ada kuasanya karena mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Mereka bahkan belum menerima baptisan Roh Kudus. Saudara kalau mau mengalami kuasa Roh Kudus bekerja melalui hidup saudara, itu harus dialami, bukan hanya dibaca aja atau didengar aja.
perkataan anak imam itu tidak punya kuasa karena mereka itu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hanya tahu-tahuan aja, dengar-dengar aja sepertinya ini orang hebat. Kalau saudara percaya dengan iman dalam nama Yesus, ada kuasanya. Kalau saudara cuma coba-coba seperti eksperimen, siapa tahu ini berhasil nih, doa dalam nama Yesus, berarti saudara tidak punya iman. Dan tidak punya iman bahwa Roh Kudus itu berkuasa. Beberapa waktu ini saya pernah menginap di hotel dan sebelum masuk, stafnya tuh mengetuk pintunya. Mungkin saudara juga ada pernah ngalamin ya, permisi gitu. Dia seakan-akan di dalam kamar itu ada seseorang, padahal kamar itu kosong. Hal ini menunjukkan bahwa orang itu, atau bahkan kebanyakan orang ini, bahkan di luar negeri juga pernah dialami pada saat lagi di kamar ganti di dalam satu toko. Jadi kebanyakan ada orang percaya bahwa ada sesuatu yang berkuasa di dalam ada tiap kamar atau ruang ganti yang kosong. Makanya setiap kami berlibur atau kami menginap di hotel, kami pasti urapi kamar tersebut dengan minyak, kami doakan dan kami undang Roh Kudus hadir sebelum kami pakai ruangannya. Kalau saudara percaya Roh Kudus berkuasa, maka harus dialami, diyakini, bukan hanya cuma tahu aja informasinya. Gereja MIC, Roh Kudus katakan bahwa Tuhan ingin melahirkan murid melalui gereja ini. Jadi anak Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami butuh support dan dukungan saudara untuk membantu pelayanan kami, karena building disciples, melahirkan murid menjadi pelaku dan bukan penonton, adalah Kristen yang maksimal bukan minimal. Sama seperti 12 murid Yesus yang diberikan kuasa dan menjadi fondasi atau pilar dari revival di kota Efesus. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk ambil bagian dalam rancangannya. Mari aktivasikan Roh Kudus dalam setiap keputusan. Saudara sudah diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan khusus yang bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa semakin banyak orang akan disadarkan akan kuasa Roh Kudus yang turun di dalam mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan suatu keputusan-keputusan yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka bisa dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka bisa mulai mau ada pertobatan, ada yang mulai mau mengambil langkah untuk percaya bahwa ada kuasa dalam Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beracaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.